Cyrus Network merilis hasil survei sejumlah tokoh potensial untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Jika sebelumnya hanya ada nama Ridwan Kamil dan Tri Risma hari ini yang mengekor Basuki Cahayapurnama, sekarang ada nama Adi Aksa Daud. Lalu seperti apa peluang pesaing Ahok? Nah, untuk membahas hal itu kini sudah hadir di studio Managing Director Cyrus Network Research and Consulting Eko David Avianto, dan nanti melalui sambungan telepon juga kita akan bergabung dengan kandidat calon gubernur DKI Jakarta Adi Aksa Daud. Kami juga mengundang Anda untuk memberikan komentar lewat SMS ke 0811-833-5551 atau melalui pesan telepon di nomor 021-52900-308 atau 021-52900-31. Baik, untuk awal ini saya akan mengajak Anda untuk melihat terlebih dahulu data-data yang akan kami tampilkan di layar kaca berikut ini. Infografis yang pertama mengenai survei elektabilitas Gubernur DKI Jakarta nantinya Basuki Cahayapurnama dengan 40,7%, Ridwan Kamil posisi kedua 15,9%, Tri Risma hari ini posisi ketiga 9,1%, Adi Aksa Daud posisi keempat 6,7%, Nahrawi Ramli 5%, Bim Benyamin 3,1%, Abraham Lunggana 2,3%, Jarod Saiful Hidayat 1,3%, dan Sandiaga Uno 0,3%. Ini infografis berikutnya yang kedua adalah mengenai survei cagup yang paling disukai atau populer ya. Ridwan Kamil mendekati posisi pertama 72%, Tri Risma hari ini posisi kedua 71%, dan Basuki Cahayapurnama di posisi ketiga 67,2%. Ya, bersama dengan kita di studio ada Mas Eko. Saya sambut dulu. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat datang di Berita 1 TV. Kita berbicara mengenai hasil survei tadi ya. Saya harus tahu dulu nih perbedaannya. Mungkin pemirsa juga. Bedanya elektabilitas dengan popularitas sebetulnya apa? Mungkin tadi grafik yang ditampilkan kurang satu item, Mas. Jadi soal grafik popularitas tadi malah justru belum ditampilkan. Artinya kalau popularitas itu tingkat dikenal, seberapa jauh publik itu mengenal calon tersebut. Nah, kalau grafik likabilitas seperti yang ditampilkan tadi, yang posisi Ridwan Kamil teratas, paling disukai, ya? Itu yang paling disukai. Paling disukai dalam artian bisa jadi karena memang tampilannya, atau mungkin karena memang belum ke level kualifikasi, belum ke level layak atau tidaknya menjadi calon gubernur. Nah, kalau elektabilitas itu sudah pada tataran publik melihat layak nggak sih ini orang untuk dipilih. Nah, perbedaannya kalau popularitas dan likabilitas itu setiap pemilih bisa mengenal atau menyukai lebih dari satu calon. Oh, oke. Jadi kuenya tidak harus total 100%. Berbeda untuk elektabilitas. Di elektabilitas itu publik dihadapkan pada pilihan untuk mau nggak mau memilih salah satu di antara mereka siapa yang paling layak. Jadi angka likabilitas Ridwan Kamil lebih tinggi, angka disukai Ridwan Kamil lebih tinggi dibanding Ahok, sementara di satu sisi Ahok lebih populer dibanding Ridwan Kamil, itu sebenarnya tidak menjadi problem. Artinya di posisi elektabilitas Ahok tetap yang tertinggi dalam survei ini. Jadi kalau misalnya yang tadi likabilitas itu kan nomor satu yang Ridwan Kamil, berarti boleh dipilih lebih daripada satu orang ya? Ya, misalkan kayak Mas gitu kan. Saya bisa di survei, siapa yang disukai? Iya, siapa yang mengenal Mas gitu kan. Okay. Pasti satu orang bisa mengenal Mas, bisa mengenal calon yang lain. Suka nggak sama Mas? Bisa jadi suka dengan Mas dan suka dengan calon yang lain. Tapi pada saat dihadapkan pada elektabilitas, orang harus memilih satu aja. Gitu. Nah, berarti kalau diterjemahkan ke dalam bahasa bebasnya, dari hasil likabilitas tadi, tingkat popularitas, kesukaan masyarakat terhadap elektabilitas yang berbeda, tandanya bagaimana nih ya dibacanya? Jadi begini, dalam tahapan orang mencalonkan diri ada 3 tahap. Orang memang harus membuat dirinya populer. Yang pertama, publik banyak mengenal dia. Yang kedua, setelah dia dikenal, paling tidak dia harus mengambil simpati publik supaya orang menyukai dia. Setelah itu baru pada level dia harus menunjukkan kualifikasi dia, ya kan?
kalau saya nih calon ini layak untuk Anda pilih. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya tahapan yang memang harus dilalui, dikenal dulu, disukai dulu, orang menganggap layak, orang simpati menganggap layak kualifikasinya, baru orang akan pilih. Oh, seperti itu berarti ya. Nah, dari hasil survei yang dilakukan, kira-kira kesimpulannya bagaimana nih? Survei kali ini untuk elektabilitas memang incumbent masih yang teratas dengan 40% itu kan, disusul dengan Ridwan Kamil di urutan kedua 15,9, kemudian ada Ibu Tri Risma hari ini 9,7% kalau nggak salah. Nah, yang mengejutkan adalah Adiaksa yang belum lama didaulat belum lama deklarasi dan dengan durasi waktu yang relatif singkat dalam sosialisasi bisa muncul di urutan keempat, menyodok keempat besar, melewati elektabilitas nama-nama yang sudah terlebih dahulu baik secara langsung ataupun belum mendeklarasikan diri, seperti ada Nahrawi Ramli, ada nama Tantowi Yahya, ada nama Sandiaga Uno, gitu kan, ada nama siapa lagi itu melewati nama-nama tersebut. Artinya kesimpulan sementara mau nggak mau harus kita akui Adiaksa ini mencuri hati publik DKI dengan dalam waktu yang relatif singkat bersosialisasi gitu, sudah menempati urutan keempat dalam elektabilitasnya. Berarti ada satu lonjakan cukup besar dalam waktu yang singkat, ibaratnya seperti itu ya. Nah, kita akan bahas lebih dalam di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa di Dalam Jurnal Pagi akan segera.